Okay, good morning all. This is our first meeting, although this is not in Zoom or face-to-face meeting. I hope you still have an information or something that from me. Untuk pertama ini saya mau memberitahu atau menjelaskan sedikit ya tentang jurnal dan artikel. Okay, this is the agenda. Kemudian bagaimana untuk mencari referensi. Ya, it can be books, can be a journal, karena ini yang saya baca dari feedback kalian bahwa bagaimana kalian susah mencari referensi itu. Ya, sebenarnya sangat mudah kalau kita tahu toolsnya. And then the third one is actually obstacle in writing an article, and then the last one is discussions. Unfortunately, these two I think we will skip for the next meeting or the next two meetings, okay, because it needs two-way communications. But I think now I would like to tell you about the differences journal and article, and then how to get references first. That's about the agenda that I'm going to tell you today. And then let's continue. We go to the journal first. Okay. Nah, adik-adik banyak yang dari pengalaman menulisnya artikel waktu ini masih bingung antara membedakan jurnal sama artikel, ya. Nah, jurnal itu kalau kita bisa anggap itu bukunya, adik-adik ya. Jadi bukunya. Kemudian kalau artikel itu adalah tulisannya, salah satunya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya SINTA ya. SINTA itu kayak akreditasinya untuk jurnal itu sendiri. Jadi jurnal itu punya akreditasi. Yang paling tinggi itu SINTA 1, yang paling rendah itu SINTA 6. Dan ada juga yang belum terakreditasi, yaitu SINTA 0 biasanya dianggap. Nah, sebenarnya adik-adik kalau kalian mau mencari apakah jurnal itu sudah terakreditasi, itu sebenarnya tinggal masuk ke SINTA ini aja. sinta.kemdikbud.go.id/jurnal ya, atau kalian tinggal ketik saja bisa peringkat SINTA atau SINTA, nanti kalian tinggal masuk ke sini. Nah, di sini gampang, kalian tinggal cari, misalnya kalau kalian mau mencari jurnal tentang pendidikan, tinggal ketik aja di sini. Nah, nanti tinggal jadi banyak sekali ini jurnal-jurnalnya yang tentang pendidikan itu sendiri. Jadi kalian nggak perlu pusing seperti yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya. Bingung, banyak yang bertanya, Pak, saya mencari jurnal seperti apa. Nah, jadi seperti itu, gampang. Nah, kemudian di sini itu juga sangat sangat detail diinformasikan itu jurnalnya seperti apa. Jadi misalnya jurnal pendidikan IPA Indonesia, itu sudah terakreditasi SINTA 1 paling tinggi. Kemudian ada Scopus, itu Scopus artinya secara global itu. Jadi secara secara dunia itu sudah recognize. Jadi sudah dianggap atau diakui bahwa jurnal ini itu sudah secara internasional itu sudah bagus, ya. Tapi bukan berarti dia diakreditasi internasional, tidak. Secara akreditasi internasional nggak ada, cuma di Indonesia ada akreditasinya. Cuman secara internasional itu biasanya ada recognize itu. Jadi recognize itu diakui secara dunia. Jadi kalau kalian punya artikel sampai diupload di sini, itu artinya secara global, secara dunia, pemikiran kalian, tulisan kalian itu sudah diakui secara dunia, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga seperti impact, kemudian index, ada citation, 5 years, and citation itu artinya gini. Impact itu artinya dia semakin tinggi impactnya, artinya gini, semakin banyak jurnal itu dibaca dan digunakan oleh orang, ya. Jadi contoh misalnya kalau kalian menulis tentang artikel bilangnya tentang bullying di sekolah. Nah, semakin banyak orang yang mensitasi, ya itu artinya artikel Anda itu sangat bermanfaat sama orang. Nah, itu jadi semakin tinggi impactnya Anda. Jadi tulisan Anda itu berdampak sangat luas kepada orang lain. Ya, jadi tidak hanya sekonyong-konyong itu misalnya nulis sudah selesai tidak digunakan, tidak. Jadi hasil tulisan Anda itu digunakan juga oleh orang lain. Oke. Nah, jadi kalian tinggal cari aja di sini. Ini masih SINTA 1, dan biasanya SINTA 1 sangat
sangat susah untuk menembusnya, karena tidak hanya sekali kalian kirim kemudian langsung approve, tidak, pasti ada revisi lagi, ataupun misalnya kalau kita submit ternyata dilihat, wah ini metodenya nggak bagus, ini judulnya udah usang, langsung ditolak, bisa jadi di reject langsung. Oke. Nah kemudian kalau kalian misalnya mau mencari yang berdasarkan Sinta, saya nggak mau mencari yang Sinta tinggi gitu, cari Sinta 6 aja, tinggal diklik aja gini, Sintanya mencari Sinta mana, kemudian subjeknya misalnya education, itu tinggal di filter aja. Jadi Sinta inilah adalah fasilitas yang dikasih Kemendikbud oleh Kemendikbud untuk dunia akademik dalam mencari jurnal. Oke, nah nanti akan keluar itu, jadi yang filternya yang tadi itu kamu semuanya keluar nanti di sini. Oke, nah kemudian contoh kita buka satu ini ya, misalnya. Nah nanti kita langsung biasanya diarahkan ke jurnal itu sendiri. Oke, bentuknya ini siapa yang biasanya nah ini ya, ada beberapa yang sudah diterbitkan. Ya, ini artikel-artikel yang sudah diterbitkan, nanti langsung bisa masuk ke sini. Oke, contoh satu. Kita buka. Ini ternyata langsung di kita langsung ke artikelnya. Ini lebih banyak tentang kalau kita bisa hilang itu appendices ya, jadi lampiran-lampirannya. Coba kita masuk ke jurnalnya. Sebentar. Oke, ini. Nah, adik-adik pasti bingung itu, Pak, gimana caranya men-submit. Nah, itu semua jurnal adik-adik itu kalian harus kalau belum punya akunnya harus register dulu di sana. Ya, jadi harus daftar dulu, diisikan semuanya. Nanti setelah diisikan, kalian dikirimi email tinggal buka, kemudian kalian tinggal login. Setelah kalian login, baru kalian bisa ke submission, ke mengirimkan ke jurnal. Nah, kemudian bentuknya kita cari ini. Nah, jadi semua ini dia. Jadi semua ini jurnal ini, kumpulan semua artikelnya ini bervolume-volumenya ini maksudnya jurnal ya. Kalau dia artikel, dia adalah satu tulisan itu. Oke. Nah, karena sering itu masih saya temukan, Pak, gimana cara buat jurnal itu? Salah, bukan buat jurnal tapi buat artikel. Nah, kemudian tinggal di download saja. Kalau nggak mau download tinggal kalau dibaca baca aja, jadi terserah silakan. Tapi kalau saya sarankan itu di download supaya kalian bisa save di Mendeley kalian. Jadi kalau udah punya Mendeley itu gampang sekali. Kalau kalian mau menulis nanti ke depannya nggak perlu lagi nyari, tinggal kalian buka-buka aja di Mendeley kalian sendiri. Oke, sorry. Nah ini dari satu tulisan inilah yang namanya artikel ya. Yaitu untuk re-emphasize again ya, emphasize your understanding about the journal and the article, karena masih ada yang mikirnya itu sama, beda maksudnya. Oke. And then Pak, saya bingung Pak, gimana caranya mencari referensi. Nah itu dia, mencari referensi. Mungkin saya akan ambil satu contoh ya. Ini adalah tugas yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman kalian. Misalnya satu Word. Nah, sebenarnya itu ada gini, ada toolsnya, ada ada alatnya sebenarnya. Jadi
Kalau dulu kan saya bilang cari aja di Google, kemudian dicari .pdf itu salah satu cara, tetapi ada yang lebih gampang lagi ternyata. Itu yang namanya adalah ini ya, jadi ini salah satu toolsnya, ini Anda bisa pakai ini. Ini namanya Herzing Publish or Perish. Oke. Ini dia. Herzing Publish or Perish. Jadi kalian bisa download di apa namanya di Google, cari aja itu Publish or Perish. Download. Oke. Nanti pasti ada dia. Nah, ini gampangnya gini ya, Adik. Kalian tinggal memasukkan kata kunci saja, ya. Kata kunci saja. Contoh misalnya gini. Nah, di sini kan ada beberapa seleksi, ada yang Crossref, ada yang Pernalex, ada Scopus. Nah, kalau yang Scopus ini bagus sebenarnya karena itu secara global. Jadi kalian akan mendapatkan mendapatkan artikel itu ya dari seluruh dunia yang reputasinya udah bagus banget, ya. Udah nggak perlu diragukan lagi, itu hasilnya udah bagus karena proses revisi segala macam dilakukan dengan baik. Nah, kalau yang mau agak lebih di bawahnya, saya sarankan Google Scholar. Nah, Google Scholar itu mungkin kalian udah punya, karena harus punya Google Scholar dulu untuk mengakses beberapa jurnal-jurnal. Nah, ini lebih ke Indonesia ya. Apakah ada yang terbitan Inggris atau terbitan luar negeri? Ada juga. Nah, kemudian di sini kalian misalnya kita klik Google Scholar. Nah, kalau saran saya kalian tinggal kliknya di keyword. Contoh misalnya, ini kan kita analisa gaya belajar siswa pada mata pelajaran ini punya Rantiani. Bahasa Inggris dalam kurikulum Merdeka di kelas 10B SMA 2 Negeri Batu. Nah, di sini misalnya si Rantiani bingung, aduh gimana ya caranya nyari gitu. Misalnya kita mau mencari penjelasan tentang gaya belajar gitu kan, ini kan tentang gaya belajar. Nanti kalian tinggal aja gaya belajar, kemudian tahun. Nah, biasanya kalau kalian menulis artikel yang bagus itu adalah 10 tahun terakhir ya. Artikel 10 tahun terakhir itu yang biasanya bisa diterima. Apakah yang sebelumnya itu nggak bisa, Pak? Bisa sih sebenarnya, cuman yang kalau yang bisa diterima itu adalah yang luar negeri, yang Scopus itu misalnya, silahkan. Nah, sekarang kan 2022, mungkin 2012 sampai tahun 2000 ya, let's say 2021 lah. Kemudian tinggal search. Nah, nanti search engine-nya ini tuh mirip dia kayak search engine-nya Google. Jadi dia sendiri akan mencari, tetapi khusus untuk artikel-artikel saja. Jadi terkadang kalau kita pakai Google Chrome ya, itu kalau langsung kita cari sana kan kadang berita yang kita dikasih, kemudian kadang juga blog, kadang vlog gitu kan. Jadi tidak bisa secara akademis itu berterima atau tidak bisa diterima secara akademik, itu kurang baik diterimanya. Oke. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat sudah ada ditemukan 300 artikel, 300 dari 1000, tapi maksimal itu dia bisa mencari cuman 1000 saja ya, 1000 artikel. Nah, saya rasa sih cukup itu. Biasanya kalau artikel ya paling 20 lah, 20 atau misalnya kalau yang agak di bawah Sintanya mungkin 10 artikel gitu. Jadi saya rasa ini udah lebih dari cukup. Oke. Nah, kemudian saran saya kalau dia belum selesai jangan dimatikan adik-adik. Kenapa? Karena saya pernah itu jadi error gitu. Jadi error, kemudian kita harus ngulang lagi dari awal, search lagi. Walaupun memang ya nggak butuh tenaga amat sih untuk nyari, cuman mending ditunggu saja. Nah, for certain keywords, there are some limitations in the finding because of some of the topic are really rare ya. Jadi sangat
kalau beberapa topik itu kadang-kadang sangat jarang orang nulis. Terkadang juga kita agak susah. Seperti misalnya saya pernah mencari tentang penelitian etnografi. Itu saya cuma dapat 4 artikel gitu. Nah, itu lumayan agak susah juga. Oke. Nah, adik-adik, saya memang menyarankan ini, cuman apakah ada yang lain? Nah, ada juga beberapa yang lain, namun saya belum pernah mencoba. Itu pakai Mendeley pun katanya bisa, tapi saya belum pernah mencoba ya. Oke. Nah, ini untuk Antiani, ini kayaknya sudah pakai Mendeley, bagus banget yang sudah pakai itu. Jadi kalau kita sudah pakai Mendeley, enaknya itu kita nggak perlu lagi harus buat daftar pustaka itu secara manual, karena sudah secara secara otomatis dibuatkan oleh Mendeley-nya. Dan juga kalau dia Mendeley-nya itu sudah sudah banyak, nanti kalian tinggal mencari aja. Mungkin saya perlihatkan Mendeley saya. Nah, ada juga adik-adik yang, Pak, saya nggak bisa pakai Mendeley. Nah, kalau nggak bisa pakai Mendeley, pakai yang di Windows-nya aja. Kalau nggak salah itu ada di Windows. Nah, ini saya pakai Mendeley karena memang dia diupdate tiap tahun atau tiap bulan ya. Periode satu rentang periode diupdate, jadi beberapa fitur tuh nama-nama. Jadi sangat membantu kita. Nah, oke. Nah, ini Mendeley saya, jadi sudah lumayan banyak. Jadi kalau sebenarnya kita kalau udah punya seperti ini kan kita punya kayak perpustakaan sendiri lah. Biasanya kalau kita mau mencari tentang let's say intercultural. Nah, itu kan tentang intercultural. Jadi kalau udah kayak gini kan gampang. Nah, kita tinggal buka aja. Nanti kita cek di sini apa yang informasi apa yang mau kita dapatkan, kan gitu. Klik lagi. Nah, jadi sudah lebih sangat individualized ya. Jadi sangat personalized. Jadi sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Mendeley yang saya punya isinya itu bisa jadi berbeda dengan misalnya dosen-dosen yang lain, berbeda dengan punya kalian. Nah, karena fokus orang itu berbeda-beda kan. Saya ke intercultural, mungkin ke karakter ada yang lain, ke pengembangan media ada yang lain, dan segala macam. Oke. Nah, jadi sudah selesai. Oke. Ini sudah selesai. Nah, nanti kelihatan segini kalian sudah punya jurnal untuk kalian pakai sebagai referensi. Nanti tinggal dibuka saja ya, langsung diarahkan nanti ke jurnal-jurnal yang yang ditampilkan tadi. Oke. Nah, kalau mau melihat ada di sebelah kanannya tadi, ada di sini bagian ini. Nah, kalian bisa lihat apa aja yang ada di sana. Oh, ini tentang apa sih ininya? Jadi kalau nggak mau buka, bisa lihat yang di sini saja. Itu caranya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, sudah dapat, nanti kan itu kalian bisa masukkan sebagai tambahan referensi kan. Nah, seperti ini kan. Perubahan gaya belajar masa pandemi COVID-19. Jadi ini bisa masuk ke dimana misalnya di bagian bawah menyatakan berubah gaya belajar itu ternyata bisa juga berubah atau misalnya apa. Nanti tinggal tambahkan di penelitian kalian. Oke. Nah, itu bagaimana cara menambahkan referensi dan juga untuk menyimpan referensinya. Jadi kalau Mendeley-nya ini saya sangat sarankan ya, Dede ya. Dan untuk mencarinya saya sarankan pakai POP, istilahnya ini POP, Publish or Perish. Oke, nah itu sangat gampang.
Nah, saya rasa itu. Kemudian juga dari hasil kalian banyak juga mengenai bagaimana nulis background, kemudian nulis research method, kemudian juga bagaimana membuat conclusion recommendation. Nah, itu mungkin secara garis besar hampir semua masalahnya ya. Nah, tetapi gini adik-adik, kalau masalah tentang research method itu nggak apa-apa, karena kalian memang levelnya itu belum pada level melakukan penelitian dengan baik dan benar. Nah, apa yang kita lakukan dari kampus itu adalah memberikan kalian experience. Jadi nyemplung dulu kalian, renang dulu, setelah itu baru tahu, kok saya nggak bisa renang kayak kupu-kupu, saya nggak bisa renang kayak dada. Oh, kalau gitu gini caranya, gini caranya, gini caranya. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Kalau di cara pengajaran mungkin istilahnya flip learning. Jadi kita balik, kalian nyoba dulu baru belajar, bukan belajar dulu baru nyoba. Nah, itu kalau research method nggak apa-apa, nanti kalian akan diajari kok research methodnya di semester 6 kalau nggak salah. Kemudian kalau menulis research background itu intinya ada dua sebenarnya, apa yang lihat teorinya sama lihat kenyataan di lapangan. Cari gapnya, cari perbedaannya apa, itu aja yang perlu kalian tulis. Jadi di lapangan seperti ini, teorinya harusnya seperti ini, oh ada gap yang dari sana, oleh karena itu saya melakukan penelitian tentang ini. Ada dua, namanya istilahnya Dasein dan Dasolen. Dasein apa yang kalian lihat, Dasolen itu apa yang ada di teori. Kemudian ada menulis theoretical empirical foundation, ya sama. Jadi itu masalahnya itu sebenarnya cuma mencari referensi aja. Itu aja yang susah, tapi saya rasa sekarang udah bisa. Writing conclusion sama recommendation juga ini. Nah, itu sebenarnya gampang. Kalau kalian sudah membuat menjabarkan hasilnya, mendiskusikannya itu tinggal sebenarnya copy paste aja dari sana. Cuman dibuat lebih ringkas gitu aja kalau dari conclusion. Yang penting kalau saran saya adalah conclusion, apa ya tujuan penelitian itu yang dijawab di conclusion, itu aja. Kemudian kalau recommendation lebih ke teknis, jadi apa yang bisa dilakukan setelah kalian melakukan penelitian, hasilnya apa, seperti itu. Oke. Nah, saya rasa itu adik-adik, next meeting mungkin kita bisa untuk diskusi mengenai lebih untuk ke scientific writing. Kenapa? Karena saya mau in the beginning of this semester we are going to have so many discussion about it because you already got the experiences of writing an article. Oke. Apalagi ya? Saya rasa itu yang mau saya sampaikan untuk hari ini. Saya harap kalian bisa belajar dan gunakan POP. Oke, see you next time ya.